Siapa, Dos? Anak makhluk. Siapa? Kayaknya pengen cerita loh. Kayaknya ini kayak yang seragam sekolah putus ya, Dik ya. Oh, diri kisi kan oke. Sebelah nanti. Oke. Ini apa ya? Karena kayak aku pengen cerita kok. Kelihatan nomor kelihatan. Kelihatan ya, Kun? Yang nila gue siapa emang apa anu jaluk iwak nila iki. Keton gue. Gue mau seragam deh. Assalamualaikum. Mohon maaf mas. Nila. Mau? Maksudnya Nila itu nama orang apa? Kan Apa? Oh, ini Nama orang. ya saya tidak tahu Nila yang mana yang jenengan maksud mas. Seperti ini saja. Kun kelihatan nggak? Kayaknya pakai kelambi sekolah loh, Kun, maksudnya, Kun. Dimasukkan bendos, dimasukkan dos. Ya wis. Oh, desit, maksudnya kiranya makhluk bahaya pura. Ini kayaknya sesuatu hal sampai disampaikan loh. Ayo kalau kelaran kok. Korin Dik ya. Iya. Sebelah berapa? Ganggu. Mas Enggak Gano. rosa-rosa. Hah? Iya. Anu jaraknya kalau Mas Ganang mandan perak maksudnya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Kenapa? Ada apa sih itu? Banyak darah di itu. Nila sih di mana ya, Mas? Nila. Nah, mohon maaf sebelumnya. Ya dari tadi Dengan- ngomong nila-nila. Dengan siapa ini namanya ya? Fernando. Oh, Nando. Nando. Nila siapa? Dan kamu Nila mencari pacarku, Mas. Nila. Tuh. Iya. dari seragamnya kamu Sumpah. SMP, Mas SMP pacaran. Sumpah, Mas, dulu Nila itu pacarku. Wow, pacaran. Sering jalan-jalan pasar malam. Ceritanya bagaimana sampai jenengan kok sudah meninggal kayak gini masih mencari si Nila itu? Oh, Nila itu memang benar-benar mengkhianati janji. Ceritakan, monggo. Duduk. Biar santai ngomongnya. Sambil ngelekor nggak apa-apa. Nanti dulu, Mas. Ini mas-masnya lagi jalan-jalan atau lagi ngapain? Oh, kami sedang berkemah. Kemah, Mas? Ya, penggalang, ngerti penggalang? Iya. Pramuka. Iya. Nah, gue. Aku pernah jadi ketuanya, Mas. Oh, dari ketua pramuka. Pernah jadi ketuanya. Sebentar. Kamu SMP tahun berapa sih kayak? Saya lahiran 96. Ya lahir 96 sama saya. Saya 96. 96. Ya, kamu SMA-nya di mana? Saya. Iya. Ya paling tidak kan berarti kalau selisih 1 tahun 2 tahun lah Pak. Harusnya masih SMP di mana sih? Terbuka. Oh, SMP terbukanya sebelah sana. Iya. Tahu. Tahu. Jauh ya, Bun, ya? Oh iya, Ding. Beda. Saya SMA-nya di. Lo sok tahu, Mas. Iya, saya SMP-nya di daerah Banyumas. Saya lupa. Saya lahiran 96. Saya 96. Iya, saya masuk SMP itu ya 2000 berapa? Berarti sekitar 2008 ya, Bun, ya? Ngomong-ngomong, Mas, ngomong-ngomong. Hah? Ntar rokoknya lah, Mas. SMP ngerokok. Tapi jangan ngomong bapak saya. Saya sering. Duduk. Kamu berarti anak nakal. Saya tidak nakal. Mas, Ya, aku join nggak apa-apa, join. Enggak, saya ada banyak rokok banyak. Lah, nakal juga.
Dulu enggak, saya enggak ngerokok waktu SMP. Saya ngerokok setelah lulus SMA, setelah bisa mencari uang sendiri. Enggak kayak kamu masih SMP nih ngerokok. Tapi jangan ngomong bapak saya, Mas. Bapak kamu saja saya nggak tahu ngomong bagaimana sih. Tenang, tenang aja, nggak saya bilang Sini ke bapak. kemana? Saya heran. Ya, coba Mengingkari ceritain. janji. Saya benar-benar kecewa. Nggak, kamu ceritain dulu. Benar-benar kecewa kenapa tidak datang ke kuburan saya. Heran sekali. Padahal surat itu pasti dari Darno sudah sampai. Nggak, yang saya tanyakan. Loh, apa sih? Wow, di tahun kamu nggak ada, belum ada dulu. Zaman SMP belum ada rokok kayak gini. Gagalnya kayak si Garpit. Kamu rokoknya garpit berarti? Iya, filter. Iya, Udah udah ada garam. filter. Jangan disebut. Kenapa ya memang? Enggak, Ya enggak. memang enak. Iya, saya tahu gudang garam enak, tapi jangan disebut terus, nanti kepedean. Kamu dari tadi saya lihat di sana banyak darah di badan kan. Terus kamu bilang Nila di mana, Nila di mana? Kamu tanya kepada saya. Ya terus terang saya ada kenalan namanya Nila, memang ada beberapa orang. Nila Roswati, kenal? Nggak tahu nama panjangnya, tapi namanya Nila. Cuman Nila yang kamu maksud itu yang mana saya nggak tahu. Lagi pula saya bukan dari daerah sini. Nila Roswati itu tempatnya di Kebun Kareng. Nila Roswati, namanya Nila Roswati, tempatnya di Kebun Gareng. Iya. Kamu ada cerita apa sih sama Nila itu sih? Kayak seolah-olah kamu mencarinya itu nemen gitu loh. Ya. Seperti ini, Mas. Dulu. Tapi ini jangan bilang bapak saya ya. Enggak, kamu namanya siapa? Nando tadi ya? Nando Firmansyah. Saya baru kenal kamu, nggak tahu bapak kamu siapa. Saya nggak mungkin ngasih tahu ke bapak Apa sih, kamu. Mas? Ular. Oh, no, bismillah. Ini, Mas. Dulu. Saya suka sekali sama si Nila. Sama Nila Roswati itu. Nila Roswati. Bisa dikatakan Nila Roswati itu paling cantik satu SMP. Oh, Sumpah. jadi kembang di SMP. Iya. Dia itu ketua OSIS. Kamu ikut OSIS nggak? Saya mendaftar tidak diterima terus. Ya, Ya kamu- itu saya mendaftar pengen jadi ketua OSIS karena pengen bareng sama si Nila. Ya, nah ini ketua OSIS sudah dipegang sama Nila. Kamu mau jadi ketua OSIS? Ya juga? paling tidak kan ada Pengurus. bawahannya, pengurusnya. Tapi Iya. ditolak terus. Saya tidak pantas. Nila Roswati kembang paling cantik di sekolah. Siapapun suka, sumpah. Saya Sama si yakin. Nila itu? Iya. Siapapun pasti suka. Nah, tiba saatnya ada kesempatan. Kesempatan buat mendekati Iya. Nila. Hari Jumat itu ada SKJ. Oh, senam Senam. kesehatan jasmani. Iya. Saya sengaja barisnya dekat seperti ini dengan si Nila. Bersampingan. Wah, senang banget. Wanginya, Mas. Wangi Waktu itu kamu pakai parfum apa sih? Casablanca. Iya, Mas, Casablanca. Iya. Wangi Zaman itu. SMP itu dan sudah high class. Kamu tahu high class enggak? Sepatunya warrior. Sepatunya warrior. Bukan ATT, bukan yang gambar macan itu. Sama itu gambar macan. Oh, warrior gambar macan itu. Ya, terus SKJ kamu dekat sama Nila. Bajunya saya keluarkan satu. Oh, biar kelihatan keren zaman itu. Sebenarnya itu ada seragamnya. Tapi memang saya itu tidak mau diatur. Jadi saya memakai seragam yang di hari Jumat Pramuka keluarin satu.
celananya itu borju. Borju. Oh, borju yang kecil ya. Pensil. Borju itu yang dari paha sampai ke mata kaki itu lebarnya sama. Oh, iya, saya ingat. Udah lama soalnya. Borju. Bajunya dikeluarin. Nah, sinilah sering. Dia itu tidak memperhatikan senamnya, malah memperhatikan saya dengan parfum saya dan setelan saya, Mas. Kamu merasa diperhatikan sama Nila ketika baju kamu dikeluarin, kamu yang lain pakai baju olahraga, kamu sendirian pakai baju pramuka. Iya. Itu menjadi kayak seolah-olah menjadi pusat perhatiannya si Nila. Iya. Akhirnya dia senyum-senyum, mau ngobrol dengan saya. Iya. Saya ajak ke tempat jajan kantin, Mas. Zaman Saya belikan itu Marimas rasa jambu. Masa? Ya, kalau orang cinta, waktu itu saya ingat banget kalau di SMP itu jajanan yang paling mahal lalu untuk wilayah sini ya. Itu kalau nggak soto, bakso, kalau nggak kupat tahu. Masa kamu beliin Itu Marimas? pembukanya, Mas. Itu pembukanya Marimas rasa jambu. Hah? Iya, es krim Magnum, baru-barunya es krim Magnum diproduksi. Marimas rasa jambu. Tapi saya tidak bodoh, Mas. Ya, Di saku sebelah kanan saya sudah ngantongin Silver Queen. Silver Saya Queen. kasih. Oh, dia senyum-senyum. Lah dari situ saya yakin, oh, si Nila itu memang merespon saya, nanggepin saya. Iya. Wah, senyumnya, Mas. Giginya bersih, Mas. Si Nila itu Iya. Bulu matanya itu lentik ya. leplik ini, Mas. Leplik. Rambutnya lurus, hitam. Nah, dari situ saya berbicaranya itu pelan. Oh, Rumahmu di mana? bisik-bisik sama si Iya, Nila. di kebun karet. Oh, Saya berarti boleh atau tidak main ke tempatmu? Oh, silakan Do, Nando, silakan main saja. si Nila mempersilahkan kamu untuk main ke rumahnya. Tidak perlu waktu lama. Malam Malam minggu tepat jam 8 lebih 17 menit saya tiba di tempat si Ila. Kamu sampai hafal jamnya? Malam minggu, Mas. Budak apa ya, Mas? Jauh. Enggak, pas waktu itu mungkin setelah satu malam Alikun. Misalnya berapa sih itu budak, Mas? Sama. Yaitu tepat malam minggu jam 8 lebih 17 menit. Saya tepat tiba. Di rumah. Iya, dibukakan pintu. Ibunya. Kamu nggak deg-degan itu waktu zaman SMP? Namanya Ibu Bu Yanti. Yanti. Yati. Assalamualaikum, Bu Yanti. Ya, ini benar rumahnya si Nila. Nila. Iya. Namanya siapa? Saya Nando, teman sekolahnya. Oh, ada urusan apa? Ini mau mengantarkan buku IPS ya, buku LKS. Dah, itu alasan kamu, Bob. Iya. Biar dapat masuk ke rumahnya. Oh, silakan nanti saya panggilkan. Wanginya, Mas. Si Nila. Iya. Itu dari baunya itu parfum Komodo. Kodomo. Komodo apa Doremi lah. Baunya permen loh, Mas. Permen karet apa namanya itu? Sugus. Karet sukus. Yosan. Iya, yang hadiahnya di huruf N, dapat payung, dapat tas. Itu, Iya. tahu kan? Tahu. Parfumnya wanginya itu. Wanginya itu. Hah? Akhirnya, itu, Mas. Dan tepat di jam 9. Saya sudah dibikinkan minuman teh. Sama si Nila apa sama ibunya? Ibunya. Baik berarti ibunya. Iya. Lah, minum teh. Saya tidak ngerokok, Mas.
Padahal kecut banget mas. Nah, Oh, kamu untuk ya minum lagi sih mas, manis. ya. Akhirnya saya menahan biar kelihatan saya tidak ngerokok, rajin. Akhirnya saya megang tangannya gitu. Gini mas, Oh, duduknya persis Ya. kayak gini. langsung pegang. Respon Nila gimana? Senyum. Senyum. Iya, gila. Itu saja. Dari pertama saya melihat kamu, tidak ada wanita lain Yang lebih cantik. yang lebih manis selain diri. Saya benar-benar jatuh cinta padamu. Itu mas. Nila langsung itu nggak salting nggak? Dia langsung melepas tangannya. Apa benar yang dikatakan Mas Nando? Iya benar. Sumpah, tidak ada. Mula saya mendekat-dekat gini. Hanya dia. Lah saya ngomong. Bila mau tidak dengan jadi pacarku. Mau Mas Nando. Teh yang tadinya panas saya langsung minum. Loh. Karena diterima cintanya. Iya saya bahagia. Walaupun sepulang dari situ lidah saya itu lepuh mas. Tapi tidak apa-apa, itu memang perjuangan. Berarti hari dimana kamu jadian sama Nila itu pas hari Minggu. Ya. Di rumahnya. Saya akui kalau kamu prosesnya kayak gitu. Saya membawa uang 36.000. Sepulang dari situ, saya panggil teman saya. Beli rokok, setengah saja. Udah ngerem. Langsung kamu beliin rokok teman-teman. Setiap kumpulan saya kasih setengah bungkus. Di zaman itu 36.000 memang dapat banyak macam-macam jajan, ada rokok. Berarti kamu bisa dibilang anak orang yang berkecukupan. Itu memang saya dapat uang keamanan. Oh, jatah preman, Gu. Bukan preman mas, sumpah mas, bukan preman. Iya, saya Tapi tahu. mereka ngasih. Mas Nando ini, Mas Nando. Itu namanya kamu malak. Saya tidak minta, Mas Nando, yang penting besok saya sekolah aman, aman. Masih ada yang 5.000, ada yang 2.000. Saya kumpulin 36 saya bawa untuk ngapel. Saya tidak minta. Lah, sampai akhirnya saya itu menjalin hubungan itu 1 bulan. 1 bulan. Ya. Lah 1 bulan itu memang si Nilanya itu ternyata itu rewel. Rewelnya gimana Dia sih? maunya pulang sekolah diantar, pulang sekolah diantar. Sedangkan saya pengen main dengan teman-teman. Iya kan? Iya. Main bola, basket, badminton, nongkrong. Dia itu marah. Sampai dia berucap, Mas Nando tidak cinta denganku. Buktikan cinta Mas Nando jika memang benar-benar cinta. Nah, dari situ, panas. Iya, iya. Wah, mas. Berarti Nila minta pembuktian cinta atau enggaknya si Nando ini kepada dia. Iya, Lalu apa yang kamu buktikan untuk panas. menjelaskan pada Nila? Saya benar-benar panas, benar-benar terpancing emosi. Akhirnya saya ngambil motor saya. Kamu naik ikut dengan saya. Motornya apa? Saya FU. Kamu anak orang kaya. Zaman itu FU baru muncul kelas 2 SMP, bener. Ya memang bapak saya itu membelikan FU. Jadi ya saya keliling dengan FU. Akhirnya inilah di zaman itu mas memboncengkan wanita cewek FU. Pakai FU? Siapa yang tidak melirik cewek-cewek? Oh iya benar. Asal saya tidak setia, itu setiap hari pasti ada yang ingin bonceng. Tapi saya menjaga perasaan. Kepada Nila? Iya, tapi kenapa dibalas dengan hilang? Saya tidak bisa membuktikan cintanya. Lah akhirnya saya membonceng hilang. Kamu itu denganku. Iya. Saya ingin membuktikan saya benar-benar cinta kepadamu. Saya langsung datang ke bendungan, mas. Bendungan. Oh tempat, iya biasanya bendungan kalau anak-anak muda di zaman itu, waktu zaman SMP, memang jadi tempat favorit untuk pacaran yo. Iya. Saya menyebut Nila dan saya membawa Nila ke bendungan. Di situ cekcok mas.
Sumpah. di bendungan itu. Cekcok. Saya belikan es, tidak mau. Es kelapa tidak mau. Jajan tidak mau. Apapun tidak mau. Semuanya dibuang. Dia menuntut buktikan cintamu. Jika kamu berbuat cinta, kenapa tidak mau mengantarkan pulang? Iya. Panas. Akhirnya saya ngomong. Saya akan membuktikan cintamu. Saya akan lompat dari bendungan ini dan masuk ke dalam air. Air Saya yang lompat. Ya dengan seperti itu kenapa Nila tidak mencegah? Silakan. Jika berani. Kata-kata berani sebagai laki-laki itu memang pantang bagi saya, tidak membuktikan. Panas airnya, pikiran saya benar-benar buyar. Saya benar-benar pusing rasanya dikala itu. Memang saya muter. Akhirnya saya benar-benar yakin saya akan melompat. Saya melompat, Mas. tanpa berpikir panjang kamu langsung melompat ke Yang ada dalam pikiran saya ingin membuktikan. Kamu lihat. Saya lompat. Tapi Mas, memang sewaktu saya memboncengan si Nila, saya mampir ke tempat teman saya. Saya mengambil helm. Dikala saya mampir ke tempat teman saya menulis surat. Siapapun suamimu Nila, tolong perkenalkan suamimu ke kuburan saya. Itu. berarti sebelum kamu pergi ke bendungan dan melakukan kamu loncat itu, kamu memang sudah menulis surat yang berisikan siapapun suamimu diperkenalkan di depan makam kamu. Ya. Kamu sudah ada niatan dari awal memang untuk bunuh diri. Yang ada dalam pikiran saya ingin membuktikan. Lah, setelah itu saya mengambil helm. Saya lanjut ke bendungan. Cekcok, membelikan jajan tidak mau. Hanya yang ada dalam pikiran saya ingin membuktikan. Saya melompat dari bendungan. Sampai situ saya tidak sadar. Saya sadar banyak sekali orang-orang mengangkat badan saya setelah 2 jam. Astagfirullahaladzim. Saya diangkat. Banyak sekali ada polisi, Mas. Ada polisi. Tidak hanya satu polisinya. Polisinya banyak. Padahal kamu tidak bisa berenang. Saya tidak tahu, Mas. Ininya Masuk terus ada polisi, saya melihat. Kenapa saya diangkat? Loh, saya masih di sini. Saya masih berdiri. Waktu ketika saya mau melompat. Kenapa itu? Loh, saya melihat. Saya sampai nangis. Saya manggil Nila. Nila, ini saya di sini. Tidak mendengar. Nila nangis. Mengikuti saya yang dibungkus dan dibawa polisi. Saya di situ sampai malam. Saya duduk di situ. Ada yang lewat, saya memanggil tidak mendengar. Saya bingung. berarti sampai saat ini kamu masih mengharapkan kehadiran Nila. Lah, saya datang ke tempat Sidarno, tempat yang teman saya yang dititipkan Surat. itu. Dia pun menangis. Loh, pesanmu sudah saya sampaikan. Semoga kamu bahagia di sana. Saya memegang tidak bisa, saya memanggil tidak mendengar. Dengan itu saya yakin bahwasanya si Dano itu sudah menyampaikan surat saya. Lah, waktu awal-awal saya merasakan itu. Saya datang ke tempat sini pun dia menangis, sering mendoakan. Nah, saya tahu di 2018 si Nila itu menikah. Oh, berarti kamu sempat mengetahui bahwasanya Nila sudah menikah. Iya. Dan surat itu
sama si Nila. Darno itu diberikan setelah menikah. Dia membukanya, membaca. Saya melihat, Mas. Dia menangis, tapi tidak berani cerita dengan suaminya. Berarti si Darno itu tidak memberikan suratmu ketika kamu baru-barunya meninggal, melainkan diberikan ketika Karena di situ si Nila sudah tulisannya menikah. siapapun suamimu, tolong perkenalkan, jadi dan memberikan. Oh, itu waktu yang cukup lama. 2018, Mas. Karena memberikan. Sebenarnya Darno itu kondangan di dalamnya itu ada surat itu. Oh alah. Dan membisiki ada pesan dari Sina. Amplop itu dipisah. Saya lihat, saya benar-benar lihat, Iya. dipisah. Dan dia membukanya, dia menangis. Tapi kenapa tidak mau bercerita, sedangkan itu pesan untuk mereka berdua dengan suaminya. Saya ingin tahu dan ingin suami dari si Nila itu memperkenalkan karena kekuburan saya. Itu saja. Nah, Kenapa dia tidak mau? Dan sampai saat ini, belum juga datang. iya. Padahal dia udah punya anak. Seperti ini, Nando. Saya juga pernah merasakan jatuh cinta ketika di zaman SMP. Memang di zaman itu cinta itu seolah-olah menyelimuti kita, sehingga kita itu susah sekali untuk berpikiran yang jernih ketika sedang jatuh cinta. Namun saya tidak bisa membenarkan pembuktian cintamu terhadap Nila dengan cara terjun ke bendungan itu sehingga membuat kamu meninggal dunia. Itu sama saja kamu bunuh diri. Ya kan, Dan saya ingin membuktikan, Mas, ingin membuktikan. iya, Yang saya dituntut tahu. itu memang benar-benar. Namun Buktikan cintamu. setelah terbukti kamu cinta sama dia tapi kamu sudah meninggal, alhasil apa? Nila menjadi sedih karena kamu meninggal, karena kamu bunuh diri. Dan perihal Nila, kenapa tidak datang ke tempat pemakamanmu ataupun di kuburanmu? Saya rasa Nila itu memang menjaga perasaan suaminya yang sekarang. Nila tidak mau mengungkit-ungkit masa lalu, apalagi itu adalah mantan. Karena ketika nanti suaminya tahu yang dikunjungi adalah makam mantannya, bisa saja suami dari si Nila sekarang dia cemburu. Saya ingin Mengingat Nila itu mengingat dirimu kan ya gitu. sekarang saya sudah sadar saya tidak mungkin bisa memiliki si Nila. Iya. Saya ingin suami si Nila itu datang ke tempat saya bersama Nila, memperkenalkan suaminya. Itu saja. Apa Ya. salah? Gak salah. Sedangkan saya sudah menyadari, ya sudah, saya tidak mungkin bisa bersama si Nila. Itu saja. Sedangkan surat itu saya tulis waktu saya memang benar-benar ingin membuktikan rasa cinta saya kepada Nila. Itu saja. Saya tidak mau menuntut apa-apa. Iya. Saya datang ke sini, yang saya tahu itu kamu mengenal dengan si Nila Roswati. Saya nggak mengenal, tapi kalau semisalnya memang ada pesan, Nila Roswati anaknya Bu Yati. ya, kalau semisalnya ada pesan yang Ya, kamu tolong. ingin, nanti saya sampaikan. Tolong sampaikan, Nila Roswati. Ya, Sedangkan saya tahu ketika Nila mendengar nama Nando, walaupun Nando itu banyak, ketika mendengar nama Nando itu, dia itu trauma. Pasti akan ingat dengan saya yakin. iya. Jadi kamu, Kenapa hal seperti itu tidak disampaikan kepada suaminya? Saya ingin tahu. Saya ingin suaminya datang. apakah dengan Nila datang dengan suaminya, kamu akan menjadi tenang dan tidak akan? Saya tidak tahu. Yang jelas saya masih penasaran. Selagi suaminya tidak datang ke kuburanku, pasti saya akan berkeliling-keliling. Saya ingin
Itu saja. Suaminya datang ke kuburan. Namanya siapa? Ya seperti ini saja Nando. Mungkin sepulang dari sini, saya akan membantumu untuk menyampaikan pesan yang kau tujukan kepada Nila. Saya akan cari. Kalau misalnya benar si Nila itu masih berada di kebun gareng, saya akan menyampaikan pesan itu. Tetapi kalau misalnya Nila ikut dengan suaminya yang entah orang mana, saya mohon maaf. Mungkin bantuan saya hanya cukup sampai di situ. Saya akan menyampaikan kepada ibunya, ya Ibu Tidak. Yanti itu. Nila itu anak bontot. Suaminya yang diajak ke situ. Sumpah mas, suaminya yang diajak ke situ. Iya, ya siapa tahu. Tidak ada di Bengkare. Iya ya sudah. Saya akan sampaikan pesanmu. Semua yang kau utarakan tadi kepada saya akan sampaikan. Kalau misalnya saya ditakdirkan bertemu dengan Nila dan menyampaikan pesan itu. Kalau misalnya tidak ya, kami mohon maaf. Makasih mas, terima kasih. Iya sama-sama. Terima kasih. Ya tolong sampaikan. FU yang paling bagus pakai nalpot bobokan apa nih mas? Nggak tahu. Saya nggak pernah megang FU. Saya dulu bukan dari kalangan orang yang CB mahal mas. Hah? CB mahal sekarang. Dulu enggak. Oh tapi memang Mahal FU. masang tidak jeli itu malah jelek. Oh, mau di CB kalau tidak jeli itu malah jelek. Beda Iya. sama FU. FU itu Dari lahir sudah ganteng. iya memasang hanya mengganti nalpot bobokan Purbalingga mas. Bagus. Iya. Terima kasih sarannya. Ini ngomong lagi ngapain mas? Lagi kemah. Kemah. Ya ada acara sekolah. Kebetulan. Saya ikut di situ tidak apa mas. Oh tidak apa-apa, yang penting jangan ganggu. Karena banyak anak-anak di sana yang tidak bisa untuk melihat kamu, tapi apa namanya? Ya nonton lah mas. Kaget lah, Saya takutnya nonton. kaget. Nonton. Ya boleh. Tapi itu pesan saya sampai kepada Nila mas. Insya Allah. Terima kasih. Mas saya namanya siapa? Ade Blendos. Ade. Mas apa Ade? Kita seumuran, panggil saja namanya Ade. Bro. Ya bro, nggak apa-apa, terserah kamu lah. Pusing ya FU mas. nggak mau. Masih ada di tempat bapak saya. Di tempat bekasku. Sekarang sudah harganya murah. Alah, jangan seperti itu. FU. Ya, mas, kamu memakai FU. Udah, Apa dilirik? baru nyalakan. Tetangga bisa beli. Sekarang udah nggak zaman Sudah nikah. Sudah alhamdulillah. Anaknya berapa? 1. Enak. Istri saya namanya Nila Roswati. Saya belum merasakan itu. Makanya jangan bunuh diri. Memang saya ingin membuktikan mas. Nah, pembuktian yang bodoh itu namanya ya sudah. Enak mas. Apanya? Itu iya. Mulane aja mati disitan, dari ngerti iki rasanya kepriwe. Anget apa? Apa panas apa? Nggak usah diceritain, nggak usah saya cerita sama anak SMP. Ya kan saya ingin tahu mas. Rasanya kayak menjadi Iron Man. Ya, Ya sudah saya ikut sana mas. Nonton. iya. Oh, silakan. Jangan lupa pesan dari saya. Siap. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Pakai Satria FU. Ya pesannya gini teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian besar pada mengalami cinta ketika di waktu zaman SMP ataupun cinta monyet lah ya. Tetapi
Ya saya tidak menyalahkan juga si Nando waktu itu berbuat Bisa yang aja berisik bodoh ini, karena Bos. memang di zaman Dos, itu dos. mungkin si Nando. Mongko malah berisik Mas Ganang ya. Oh ya bisa, gila. Masa menjelaskan apa? Kon. Kowe kok. Ora kok Mas Ganang apa. Cover apa kae? Ora. Matane ki nang kamera kae goblok. Apa sih? Terus. Hmm. Hmm. Dik. Kayak kok. Ada mau macam-macam nih banget kok. Aduh. Coba. Ayo kan. Lu pura kok. Lu udah. Iya, Bro. Kawit mikir bolak-balik kok. Mata mendelik barang kok. Si kain dia Nila pada wis mati dia. Lah, jadi di situ lah, Bok. Ana apa itu? Oke, Dik. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya. Ada kepentingan apa ya? Oh, yang lagi di bawah. Iya, itu teman kami. Memangnya ada apa ya? Oh, oke, monggo milih salah satu teman dari kita saja. Biar ngobrolnya enak. Siap agak dos, Iya. Bang. Siap. Assalamualaikum. Sini. Oh, sini. Sini, kon jagung bekun. Silakan duduk, silakan. Saya melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di pinggir sungai. Niku, Mbak. Mbak yang tadi bolak-balik, Mbak. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, apakah dia tidak suka perempuan? Memangnya kenapa? Dan terus ada urusan apa jenengan bisa bertanya mengenai teman saya yang di bawah itu? Sebelumnya siapa jenengan? Perkenalkan, nama saya Yuli. Panggil saja Tante Yuli. Tante Yul nggak apa-apa. Tante nggak ganggu, Mbak. Gitu. Saya melihat manusia yang ada di pinggir sungai itu terlihat gagah dan saya merasa ingin menggodanya, Gak boleh. tapi sudah. Astagfirullah. Saya sudah menggodanya. Saya melihat dari kejauhan, dia sangat gagah. Dia sangat pemberani, seorang diri di pinggir sungai di tengah-tengah malam seperti ini. Saya datang menggerayangi badannya, saya pegang dadanya. Tidak ada sedikit pun dia bergerak. Tidak ada sedikit pun dia beranjak dari tempat duduknya. Saya tidak kehabisan akal. Saya langsung memegang kemaluannya. Astagfirullah. Enak ya Mas Kanang ya. Saya raba-raba, bijinya ada 3. Ya. Aku nggak mau. Tetapi tidak seperti laki-laki yang lain. Maksudnya gimana? Dia seolah-olah tidak merespon ataupun menanggapi
godaan saya. Sampai muncul di pikiran saya bahwasanya apakah dia adalah seorang penyuka sesama jenis Transgender. ataukah dia memang tidak bisa berdiri kemaluannya. Saya rasa kedua hal itu yang menjadi penyebab kenapa dia tidak beranjak dari tempat duduknya. Sampai saya mendatangi kalian di sini karena saya tahu dia pasti teman kalian. Tidak mungkin ada manusia sengaja berdiam diri di tengah-tengah sungai di malam hari. Yang saya tanyakan, apakah dari kedua alasan itu salah satu dari maksud saya teman kalian itu memiliki salah satunya? Apakah dia penyuka sesama jenis? Atau sudah tidak bisa berdiri? Ya, karena sudah saya pegang-pegang, bahkan saya remas beberapa kali, tidak ada dia sedikit pun menunjukkan bahwa dia tertarik denganku. Padahal saya yakin dia melihatku, dia merasakan kehadiranku, wanita yang sangat cantik. Kira-kira apa yang menjadi alasannya? Ya, sih. Seperti ini, mohon maaf, Tante Yuli, temen kami itu yang sedang duduk di tepi sungai. Astagfirullah. Yang sedang duduk di tepi sungai itu sedang menyelesaikan tugas ataupun ujian. Dia sedang menyatukan diri dengan alam yang ada di Sungai Kamandaka ini. Ya, sekuat mungkin, sebisa mungkin teman saya itu menahan apapun ujiannya, apapun cobaannya yang ada di sana. Nah, mungkin salah satunya jenengan. Dengan datangnya jenengan, meraba-raba Mas Ganang, itu menguji dari segi bentuk menahan hawa nafsu syahwat. Aneh sekali menyatukan diri dengan alam, perginya ke Sungai Kamandaka. Apakah dia tahu Sungai Kamandaka itu seperti apa? Ya, yang kami ketahui dari cerita yang beredar, Sungai Kamandaka itu dialiri air yang suci. Air yang suci yang dimana air itu adalah bukti kesucian untuk kita bisa menyucikan diri di air Kamandaka. Saya beritahu, kau memang benar tentang air Kamandaka yang suci. Namun, ketika ada hal suci yang ada di suatu tempat di alam ini, pastilah akan menjadi incaran makhluk-makhluk lain juga selain manusia. Kalaulah temanmu itu ingin menyatu dengan alam, harusnya bukan di Kamandaka. Di mana? Kamandaka itu tempatnya semua berkumpul di sana, bukan hanya dari kalangan manusia, dari kalangan jin, bahkan saya rasa dari kalangan mereka yang bersayap, mereka juga turun di situ. Ya, tidak apa-apa toh. Dimanapun selagi kita memiliki hati dan perilaku yang baik, kita menyatu dengan alam kan di mana saja. Yang ada temanmu tidak bisa menyatu dengan alam, yang ada dia nantinya akan tergoda. Mungkin oleh perempuan seperti saya dia tidak tergoda, tapi bagaimana dengan yang lain? Godaan-godaan yang lain kan banyak di Kamandaka. Ya, mengenai berhasil ataupun tidak, kembali lagi yang ini namanya sebuah ujian. Kalau tidak mencoba, maka kita tidak tahu bagaimana cara melewati ujian itu, bagaimana cara menyelesaikan ujian itu. Sudahlah, lebih baik kau jemput temanmu untuk datang ke sini. Saya ingin berbincang. Kenapa telurnya itu ada 3? Itu Ya. membuat saya penasaran. Karena pada umumnya
Manusia seperti kalian itu bijinya ada 2 saja. Ya paling Fadilah kelebihan itu. kalau yang lebih unik Nih, yang satu Coba yang ini. kecil ya. Ulu. Najan kecil, yang penting terbukti bisa keluar dan bisa keluarnya itu menghasilkan keturunan. Ya, Gede, dawa, bisa menghasilkan yang percuma, lemes mana. tapi bagi saya yang sudah pernah berumah tangga itu ukuran menjadi masalah. Kalau hanya untuk bisa menghasilkan anak ataupun keturunan, kau tahu mentok Iya, Ya, entok, ya, bebek, kasur. dia jauh lebih pintar menghasilkan anak karena menghasilkan banyak telur, walaupun titiknya itu seperti untir-untir, Bob. ya. Iya. Tapi bagi saya pribadi, bukan hanya masalah ukuran saja. Ukuran sudah pasti harus besar. Dan dia harus tahan lama. Saya rasa temanmu yang kecilnya itu ada 3. Itu cocok untuk saya. Dia pasti tahan lama. Ini ngomong-ngomong jenengan pertama ke sini, Pak. Tidak, saya sering ke sini. Banyak manusia yang semacam dia, yang memang sering berdiam diri di situ. Namun ketika godaan dengan jenis saya, dia pasti akan Lempes. rubuh terlebih dahulu. Tidak mungkin sanggup Berarti- untuk melawannya. Berarti bukan pertama ya. Bukan. Yang kedua sakit. Nggak apa-apa, yang pertama sakit juga nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga nggak sakit. Ya, mereka semua gagal. Tapi ketika saya menggoda temanmu itu, dia tidak merespon ataupun mempedulikan godaan yang saya berikan. Saya rasa ada sesuatu hal yang salah di tubuhnya. Saya berpikiran lebih cenderung kepada dia adalah sesuka sesama jenis. Suka sesama jenis. Iya, itu normal loh. Teman saya punya istri, punya anak, dan normal. Sukanya perempuan. Mas, Eh, asal kamu tahu, saya jelasin dulu ya. yang suka sesama jenis itu yang beristri juga banyak, mempunyai anak juga banyak. Seperti ini Mbak Yulyul. Kalau berbicara mengenai menilai teman yang jenengan tadi lihat, itu kan kebersamaannya kan lebih lama kita. Daripada Jadi jenengan. iya, jadi kita yang lebih tahu. Kalau itu Mas Ganang itu dalamnya 3, ya saya juga tahu, tapi kan saya tidak mau ceritakan. Yang kedua itu luar biasa. Ya, dari gedenya, dari tahan lamanya. Yang jelas karena itu telurnya 3, setiap 2 hari sekali. Hah? Apa sekali? Ya, iyalah sehari sekali itu memang harus ditap itunya. Itu sangat memang memuaskan. harus. Kalau enggak itu bawanya emosi. Jadi jenengan jangan sok tahu, malah lebih tahu saya. Itu kan hanya jenengan itu hanya menilai di saat jenengan itu menggoda. Asal kalian kenapa ya? tahu ya. Sudah, jangan dihiraukan suara seperti itu. Dengkoyangannya ruweng dan. Asal kalian tahu, di tanah kita ini, hal semacam itu yang suka sesama jenis masih hal yang sangat tabu. Ada kemungkinan teman kalian itu namanya siapa sih? Ganang. Kanang. Si Kanang itu menyembunyikan bahwa dia sesuka sesama jenis karena hal itu masih tabu, tapi beda dengan di luar sana. Hal semacam itu sudah sangat terbuka. Tapi jenengan suka ya, buktinya jenengan menggoda. Ya,
Kalau dilihat secara kasat mata saja, saya suka. Dia itu seperti idolanya tante-tante seperti saya.